Salam sehat semua. Baik, berjumpa kembali dengan kita. Untuk pembelajaran fisika kali ini kita akan bahas tentang tegangan permukaan dan viskositas. Nah, untuk pembelajaran kali ini saya akan sajikan video tentang pembelajaran viskositas dan tegangan permukaan. Ya, check it out. Tujuan pembelajaran kita menganalisis peristiwa tegangan permukaan dalam kehidupan sehari-hari, menganalisis peristiwa kapilaritas dalam kehidupan sehari-hari, dan yang ketiga, menganalisis faktor yang dapat mempengaruhi viskositas suatu bahan. Pernahkah kalian melihat air di atas daun talas? Mengapa air tidak dapat membasahi daun talas? Simpan jawaban kalian dan perhatikan penjelasan berikut. Sebelum kita membahas tentang tegangan permukaan, kapilaritas, dan viskositas, kita ingat kembali apa yang dimaksud dengan kohesi dan adesi. Kohesi merupakan gaya tarik antar partikel yang sejenis. Contohnya air dengan air. Sedangkan adesi merupakan gaya tarik antar partikel yang tidak sejenis. Contohnya air dengan kaca. Dari gambar ini dapat kita lihat pada air yang dimasukkan ke dalam pipa kapiler. Gaya tarik antara air dan pipa kaca lebih besar dari gaya tarik air dengan air, sehingga permukaan air cekung. Sedangkan raksa yang dimasukkan ke dalam pipa kapiler, gaya tarik antar partikel raksa lebih besar dari gaya tarik raksa dengan pipa kaca, sehingga permukaan raksa adalah cembung. Jadi, air tidak dapat membasahi daun talas karena kohesi antar partikel air lebih besar dari adesi antar partikel air dan daun talas. Setelah kita mengetahui apa itu kohesi dan adesi, selanjutnya kita akan membahas mengenai tegangan permukaan. Pernahkah kalian melihat nyamuk berdiri di atas air? Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Ternyata, pada zat cair ada yang disebut sebagai tegangan permukaan. Tegangan permukaan terjadi karena permukaan zat cair cenderung untuk meregang, sehingga permukaannya tampak seperti selaput tipis. Hal ini dipengaruhi oleh gaya tarik-menarik antar partikel zat cair. Setiap partikel air mengalami gaya tarik ke segala arah, sehingga menghasilkan gaya total sebesar 0. Sedangkan pada permukaan air hanya terdapat molekul air di samping kanan, kiri, dan bawah yang menariknya. Pada bagian atas molekul air tidak ada yang memberi gaya tarik. Inilah yang menyebabkan permukaan air memiliki lapisan tipis. Jadi, yang menyebabkan nyamuk dapat berdiri di atas air adalah adanya lapisan tipis pada permukaan air. Karena massa nyamuk yang sangat ringan, sehingga gaya yang diberikan nyamuk tidak mampu memecahkan lapisan tipis di permukaan air. Tegangan permukaan terbagi menjadi dua, yaitu satu permukaan dan dua permukaan. Pada tegangan satu permukaan, contohnya tusuk gigi yang kita letakkan perlahan di atas air akan mengapung. Untuk mencari besarnya tegangan permukaan pada tusuk gigi tersebut,
dapat dicari dengan menggunakan rumus gamma sama dengan F dibagi D. Dengan keterangan, gamma adalah tegangan permukaan dalam satuan Newton per meter, F adalah gaya dalam satuan Newton, D adalah panjang permukaan dalam satuan meter, L adalah panjang kawat dalam satuan meter. Apakah kalian pernah melihat gelembung sabun? Itu merupakan salah satu aplikasi dari tegangan permukaan. Ketika kawat U dimasukkan ke dalam air deterjen, kemudian diangkat, akan membentuk suatu lapisan sabun. Karena lapisan sabun terbentuk dari dua permukaan kawat, maka kita dapat menghitung besar tegangan permukaan sabun dengan rumus gamma sama dengan F dibagi 2L. Dengan keterangan, gamma adalah tegangan permukaan dalam satuan Newton per meter. F adalah gaya dalam satuan Newton. L adalah panjang kawat dalam satuan meter. Contoh soal. Dina akan melakukan pengamatan sederhana mengenai tegangan permukaan. Dina menggunakan kawat yang dibentuk huruf U dengan massa 0,2 gram. Kemudian, di antara celah kawat diberikan kawat kecil dengan panjang 10 cm. Ternyata, tegangan permukaan cairan sabun sebesar 1,5 kali 10 pangkat min 2 Newton per meter. Kemudian, Dina menyiapkan dua beban, yaitu beban A dengan massa 300 gram dan beban B dengan massa 150 gram. Untuk menyeimbangkan kawat, beban mana yang akan Dina pilih? Penyelesaian. Diketahui bahwa massa kawat adalah 0,2 gram atau 0,2 kali 10 pangkat min 3 kg. Panjang kawat adalah 10 cm atau 10 pangkat min 1 meter. Tegangan cairan sabun adalah 1,5 kali 10 pangkat min 2 Newton per meter. Beban A adalah 300 gram dan beban B adalah 150 gram. Yang ditanyakan, beban mana yang akan dipilih oleh Dina? Penyelesaian pertama yaitu mencari berat kawat dengan rumus WK sama dengan M dikali G, menjadi 0,2 kali 10 pangkat min 3 kg dikalikan 10 meter per sekon kuadrat sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3 Newton. Karena dalam keadaan seimbang, maka sigma F sama dengan 0, menjadi F dikurang WK dikurang WB sama dengan 0, menjadi F sama dengan WK ditambah WB. Sehingga gamma sama dengan F dibagi 2L, di mana F merupakan penjumlahan antara WK dengan WB, menjadi 1,5 kali 10 pangkat min 2 Newton per meter sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3 Newton dikali WB dibagi dengan 2 kali 10 pangkat min 1 meter, menjadi 1,5 kali 10 pangkat min 2 Newton per meter dikali 0,2 meter sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3 Newton dikali WB, sehingga nilai WB sama dengan 1,5 kali 10 pangkat min 2 Newton per meter dikali 0,2 meter dibagi dengan 2 kali 10 pangkat min 3 Newton sama dengan 1,5 Newton. Maka, massa dari beban yang digantungkan sebesar W sama dengan M dikali G, menjadi M sama dengan W dibagi G, sehingga M sama dengan 1,5 Newton dibagi dengan 10 meter per sekon kuadrat sama dengan 0,15 kg atau 150 gram. Sehingga
Untuk menyeimbangkan kawat beban yang dipilih Dina adalah beban B. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kapilaritas. Coba perhatikan video berikut. Mengapa air dapat berpindah gelas melalui tisu? Benar, karena kapilaritas. Kapilaritas atau disebut juga gaya kapiler adalah gejala atau peristiwa meresapnya zat air melalui celah-celah sempit atau pipa kapiler. Karena kapilaritas, minyak tanah yang berada di bawah bergerak naik melalui sumbu kompor yang terbuat dari kain berpori-pori kecil. Begitu juga yang terjadi di pipa-pipa kapiler, seperti gambar berikut. Pada gambar A, pipa kapiler yang berisi air, gaya adesi antara molekul air dengan kaca lebih besar dari gaya antar molekul air sendiri. Sehingga permukaan air terlihat cekung dengan sudut kontak yang terbentuk kurang dari 90 derajat. Akibatnya, air di dalam pipa akan naik. Pada gambar B, pipa kapiler yang berisi raksa, gaya kohesi molekul raksa lebih besar dari gaya tarik raksa dengan pipa kaca. Sehingga permukaan raksa terlihat cembung dengan sudut kontak lebih besar dari 90 derajat. Akibatnya, raksa dalam pipa akan turun. Kapilaritas merupakan fenomena naik atau turunnya permukaan zat cair dalam suatu pipa kapiler. Zat cair akan naik di dalam pipa kapiler apabila gaya adesi lebih besar daripada gaya kohesi. Sedangkan zat cair akan turun di dalam pipa kapiler apabila gaya kohesi lebih besar daripada gaya adesi. Untuk mengetahui besarnya kenaikan atau penurunan fluida pada pipa kapiler, menggunakan rumus berikut. Berat zat cair yang naik sama dengan gaya tegangnya. Yang mana kita tahu bahwa berat merupakan perkalian massa dengan percepatan gravitasi. Sedangkan gaya tegang merupakan perkalian tegangan permukaan dikalikan dengan panjang bendanya. Kita substitusikan ke dalam persamaan di mana massa merupakan perkalian volume dengan massa jenis. Volume yang kita pakai yaitu volume silinder dengan rumus Pi dikali R kuadrat dikali H. Sedangkan panjang benda dapat diganti dengan rumus 2 dikali Pi dikali R. Sehingga rumus untuk mencari kenaikan dan penurunan fluida yaitu H sama dengan 2 dikali gamma dikali cos theta dibagi dengan rho dikali G dikali R. H adalah kenaikan dan penurunan fluida pada pipa kapiler dalam satuan meter. Gamma adalah tegangan permukaan zat cair dalam satuan Newton per meter. Theta adalah sudut kontak. Rho adalah massa jenis zat cair dalam satuan kilogram per meter kubik. G adalah percepatan gravitasi bumi dalam satuan meter per sekon kuadrat. Dan R adalah jari-jari pipa kapiler dalam satuan meter. Perhatikan contoh soal berikut ini. Sebatang pohon memiliki kemampuan meningkatkan getah 100 meter ke puncak kayu dengan asumsi bahwa kerapatan getah adalah 1050 kg per meter kubik. Sudut kontaknya adalah 0
dan tegangan permukaannya sama dengan air pada suhu 20 derajat Celcius, yaitu 0,0728 Newton per meter. Di sisi lain terdapat pohon dengan jenis yang sama dan jari-jari yang sama, tetapi memiliki tegangan permukaan yang berbeda dengan nilai 0,02 Newton per meter. Berapa perbedaan ketinggian dari kedua pohon tersebut? Penyelesaian. Diketahui bahwa ketinggian pohon satu adalah 100 meter, kerapatan getah pohon adalah 1050 kg per meter kubik, sudut kontaknya adalah 0 derajat, tegangan permukaan pohon satu adalah 0,0728 Newton per meter, dan tegangan permukaan pohon 2 adalah 0,02 Newton per meter. Yang ditanyakan adalah perbedaan ketinggian dari kedua pohon. Penyelesaian pertama, kita mencari jari-jari pohon dengan rumus H1 sama dengan 2 dikali gamma 1 dikali cos theta dibagi dengan rho dikali R dikali G. Menjadi 100 meter sama dengan 2 dikali 0,0728 Newton per meter dikali cos 0 derajat dibagi dengan 1050 kg per meter kubik dikali R dikali 10 meter per sekon kuadrat. Menjadi R sama dengan 2 dikali 0,0728 Newton per meter dikali 1 dibagi dengan 1050 kg per meter kubik dikali 100 meter dikali 10 meter per sekon kuadrat. Sehingga nilai R sama dengan 1,41 kali 10 pangkat min 7 meter. Penyelesaian kedua, kita mencari ketinggian pohon 2 dengan menggunakan rumus H2 sama dengan 2 dikali gamma 2 dikali cos theta dibagi dengan rho dikali R dikali G. Menjadi H2 sama dengan 2 dikali 0,02 Newton per meter dikali cos 0 derajat dibagi dengan 1050 kg per meter kubik dikali 1,41 kali 10 pangkat min 7 meter dikali 10 meter per sekon kuadrat. Menjadi H2 sama dengan 2 dikali 0,02 Newton per meter dikali 1 dibagi dengan 1050 kg per meter kubik dikali 1,41 kali 10 pangkat min 7 meter dikali 10 meter per sekon kuadrat. Sehingga nilai H2 sama dengan 27 meter. Maka delta H sama dengan H1 dikurang H2 sama dengan 100 dikurang 27 sama dengan 73 meter. Perbedaan ketinggian dari kedua pohon sebesar 73 meter. Selanjutnya, kita akan membahas tentang viskositas. Perhatikan video berikut. Perhatikan mengapa bola dapat jatuh lebih cepat pada cairan yang encer. Ini berkaitan dengan viskositas. Viskositas yaitu sifat kekentalan yang dimiliki suatu fluida yang dapat memengaruhi daya tahan terhadap suatu gaya geser. Suatu cairan yang memiliki viskositas rendah dapat mengalir dengan mudah, sedangkan fluida atau cairan yang mempunyai viskositas tinggi akan lebih sulit untuk mengalir. Untuk mencari rumus viskositas, kita ingat tentang hukum Stokes, yaitu
Diketahui bahwa hukum Stokes Fs sama dengan 6 dikali Pi dikali R dikali eta dikali V. Karena dalam keadaan setimbang, maka FF ditambah Fs sama dengan WB, menjadi Rho F dikali V dikali G ditambah dengan 6 dikali Pi dikali R dikali eta dikali V, sama dengan Rho B dikali V dikali G. Setelah dipindah ruaskan menjadi V sama dengan Rho B dikali V dikali G dikurangi dengan Rho F dikali V dikali G. Kemudian dibagi dengan 6 dikali Pi dikali R dikali eta. Menjadi V sama dengan V dikali G dibagi dengan 6 dikali Pi dikali R dikali eta. Kemudian dikalikan dengan pengurangan antara Rho B dengan Rho F. Selanjutnya menjadi V sama dengan 4/3 dikali Pi dikali R pangkat 3 dikali G dibagi dengan 6 dikali Pi dikali R dikali eta. Kemudian dikalikan dengan pengurangan antara Rho B dengan Rho F. Sehingga untuk mencari kecepatan aliran suatu fluida menggunakan rumus berikut. V sama dengan 2 dikali Pi dikali R pangkat 2 dikali G dibagi dengan 9 dikali Pi dikali eta. Kemudian dikalikan dengan Rho B dikurang Rho F. Dengan keterangan, eta adalah koefisien viskositas dalam satuan poise, V adalah kecepatan aliran dalam satuan meter per sekon, R adalah jari-jari dalam satuan meter, G adalah percepatan gravitasi dalam satuan meter per sekon kuadrat, Rho B adalah massa jenis benda dalam satuan kilogram per meter kubik. Rho F adalah massa jenis fluida dalam satuan kilogram per meter kubik. Perhatikan contoh soal berikut. Vina melakukan percobaan sederhana mengenai viskositas. Vina menyiapkan alat dan bahan seperti oli, air, kelereng dengan diameter yang sama yaitu 3 cm, stopwatch, dan wadah. Hasil observasi dapat dilihat pada tabel berikut. Bagaimana kesimpulan dari percobaan yang Vina lakukan? Penyelesaian. Diketahui bahwa diameter kelereng adalah 3 cm atau jari-jari kelereng adalah 1,5 cm. Massa jenis kelereng adalah 1.700 kg per meter kubik. Massa jenis air adalah 1.000 kg per meter kubik. Massa jenis oli adalah 800 kg per meter kubik. Koefisien viskositas air adalah 1,8 kali 10 pangkat min 3 Pascal sekon. Dan koefisien viskositas oli adalah 200 kali 10 pangkat min 3 Pascal sekon. Yang ditanyakan adalah kesimpulan dari percobaan yang dilakukan Vina. Penyelesaian pertama yaitu mencari nilai kecepatan pada air dengan rumus V air sama dengan 2 dikali R kuadrat dikali G dibagi dengan 9 dikali eta air. Kemudian dikalikan dengan pengurangan antara Rho kelereng dengan Rho air. Menjadi V air sama dengan 2 dikali 1,5 kali 10 pangkat min 3 dikuadratkan dikali 10 dibagi dengan 9 dikali 1,8 kali 10 pangkat min 3. Kemudian dikalikan dengan 1.700 dikurang 1.000 menjadi V air sama dengan 0,03 dibagi dengan 0,072 dikalikan dengan 700. Sehingga V air sama dengan 21 dibagi dengan 0,072 sama dengan 291,7 meter per sekon.
Penyelesaian kedua yaitu mencari nilai kecepatan pada oli dengan rumus V oli sama dengan 2 dikali R kuadrat dikali G dibagi dengan 9 dikali eta oli. Kemudian dikalikan dengan pengurangan antara rho kelereng dengan rho oli. Menjadi V oli sama dengan 2 dikali 1,5 kali 10 pangkat min 3 dikuadratkan dikali 10 dibagi dengan 9 dikali 200 kali 10 pangkat min 3. Kemudian dikalikan dengan 1700 dikurang 800. Menjadi V oli sama dengan 0,03 dibagi dengan 0,8 kemudian dikalikan dengan 900. Sehingga V oli sama dengan 27 dibagi dengan 0,8 sama dengan 33,75 meter per sekon. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kecepatan jatuhnya kelereng pada air lebih besar dari kecepatan jatuhnya kelereng pada oli. Ini disebabkan karena koefisien viskositas pada oli lebih besar dari air. Baik, terima kasih. Demikianlah penjelasan tentang viskositas. Sampai berjumpa kembali dan salam sehat.